Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua. Selamat datang di channel Abai Seventeen. Mari kita jelajahi dunia ini dengan segudang wawasan baru. Kali ini gua mau ngomongin soal politik yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Di sini ada 4 pembahasan ya, secara garis besar. Mari kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu Presiden cawe-cawe. Ya, maksudnya di sini cawe-cawe itu ikut-ikutan membantu ya. Jadi presiden secara lisan sudah mengumumkan bahwa dirinya akan cawe-cawe di Pilpres 2024, yaitu dia akan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Boleh tidak presiden mendukung salah satu capres tertentu, yaitu dari partainya juga gitu ya. Kalau boleh atau tidak, kita kan ngomongin soal hukum. Di hukum Indonesia tuh nggak ada larangan untuk presiden cawe-cawe seperti itu. Jadi boleh-boleh aja dilegalkan. Tapi secara moral, menurut gue ini seharusnya nggak dilakukan. Karena sekali lagi, presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang seharusnya menjadi kepala dari seluruh masyarakat Indonesia tanpa dia ngelihat ras, suku, agama, dan antar golongan. Jadi seharusnya Presiden Republik Indonesia itu netral, tidak memihak siapapun. Karena dia adalah kepunyaan seluruh masyarakat. Biarkan masyarakat yang memilih pilihannya dan presiden selaku pejabat negara yang cukup tinggi derajatnya, ya seharusnya dia netral. Karena kenapa? Gini, gampangnya gini. 2024 nanti kemungkinan akan ada 3 atau 4 capres. Kemungkinan. Kalau presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan memihak atau bahasa di sininya cawe-cawe, itu kan berarti dia memihak salah satu kelompok. Misal kita ambil capres itu ada 3, kan? Ganjar, Anies, Prabowo. Kalau si presiden ini memihak Ganjar, ya kan, salah satu pihak, berarti dua kelompok lainnya itu kan seakan-akan tidak didukung oleh kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Itulah kenapa secara moral menurut gua presiden tidak harus melakukan itu dan tidak boleh melakukan itu. Jadi kalau gua analogikan, presiden itu layaknya seperti seorang ayah dan kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung capres itu sebagai anaknya. Ini analogi aja ya. Kalau misalkan si ayah ini memihak salah satu anak, mungkin karena anaknya lebih ganteng dibandingkan yang lain, mungkin lebih cantik atau lebih cerdas, lebih pinter, ya si ayah sih boleh-boleh aja kan mendukung. Ya kalau ada ayah yang lebih sayang sama anaknya yang lebih cerdas, yang lebih tampan, lebih cantik, itu mungkin manusiawi ya. Cuma kan apakah harus divokalkan gitu? Misalkan si ayah ini namanya Joko, ya kan? Joko. Anaknya ini namanya Ganjar, Anies, dan Prabowo gitu. Si ayahnya yang bernama Joko ini, walaupun memang dia suka karena kecerdasan si anaknya nama Ganjar, ya kan? Kan nggak harus divokalkan. Nggak harus bilang ke anak-anaknya, nggak harus bilang ke istrinya juga, nggak harus bilang ke keluarganya, keluarga besarnya, bilang bahwa saya lebih sayang kepada Ganjar dibanding yang lain. Nah kalau kayak gitu kan kacau. Dua anak ini bisa aja cemburu kan? Atau kesal karena ayahnya ini lebih sayang kepada salah satu anaknya doang. Secara hukum, itu boleh-boleh aja dong si ayah melakukan hal itu. Tapi secara moral, walaupun memang dalam hal ini Prabowo dan Anies nggak mengharapkan dukungan dari Jokowi juga. Itu bahasan yang pertama. Bahasan yang kedua, yaitu kalau Anies jadi presiden, menurut gua beliau harus melanjutkan IKN dan investasi. Secara dua garis besarnya itu.
Kenapa? Karena kalau IKN itu diberhentikan pembangunannya dan investasi tentang IKN juga itu diberhentikan, Indonesia bisa kehilangan martabatnya atau sedikit martabatnya di kalangan internasional. Jadi kayak nggak ada solidaritas gitu. Jadi singkatnya, kalau Anies Baswedan nanti jadi presiden, ya harus melanjutkan beberapa program Jokowi, salah satunya adalah IKN dan investasi di bidang IKN itu sendiri juga. Walaupun sedikit ya tentang IKN. IKN ini menurut gua pengen dijadikan legacy oleh Pak Jokowi. Jadi nanti di 2045 atau 2000 yang lain gitu ya. Kalau berita atau di buku-buku sejarah pasti kan ditulis tuh. Jadi ada legacy untuk kedepannya. Dan kalau legacy ini pasti akan menguntungkan anak cucunya nanti kalau dia berpolitik dan juga partai politiknya dia itu sendiri. Yang ketiga, nih ini masalah anaknya Jokowi nih, Kaesang. Bung Kaesang, menurut gua dia boleh masuk partai politik manapun dan berhak untuk mendukung capres manapun. Ya, Kaesang itu anaknya Jokowi, yang mana Jokowi tersendiri itu adalah petugas partai PDIP ya. Boleh nggak kalau Kaesang masuk parpol lain? Boleh-boleh aja. Emang kenapa? Kalau bapaknya PDIP, emang anaknya nggak boleh partai lain? Kok jadi seakan-akan harus gitu kalau bapaknya PDIP, anaknya juga PDIP? Yang namanya demokrasi itu membebaskan orang untuk masuk partai politik manapun. Ya, yang legal ya, yang di Indonesia yang legal ya. Dan Kaesang berhak untuk mendukung capres manapun. Kalau dia ngedukung Prabowo, emang kenapa? Kalau dia ngedukung Anies, memang kenapa? Kan nggak masalah secara demokrasi. Kalau misalkan dibalikin, ya Kaesang harus mendukung Ganjar karena moral. Hey, Kaesang itu bukan siapa-siapa. Kaesang itu bukan pejabat publik. Jokowi pejabat publik. Wajar kalau dia harus netral. Ini Kaesang, warga negara biasa. Memangnya kenapa kalau dia mendukung selain Ganjar? Terus langsung yang keempat. Bahasan yang keempat, yang terakhir adalah bangsa Indonesia, banyak masyarakatnya yang masih bermindset kerajaan, monarki. Ini lanjutan dari yang bahasan ketiga tadi ya, tentang Kaisang. Jadi orang Indonesia ini masih berpikir kalau bapaknya bisa mimpin, anaknya juga bisa mimpin. Kalau bapaknya pemimpin, anaknya pemimpin juga. Nah, itu kan mindset-mindset kerajaan gitu ya, mindset-mindset monarki. Dan itu sayangnya masih banyak dianut oleh masyarakat bangsa Indonesia sekarang ini. Makanya jangan heran kalau bapaknya pejabat publik, anaknya juga ikutan jadi pejabat publik. Karena masyarakat Indonesia rata-rata ya begitu, sangat disayangkan. Jadi karena malas berpikir gitu ya, karena malas belajar politik juga, ya udahlah kalau bapaknya bisa jadi pemimpin ya harusnya anaknya juga bisa jadi pemimpin. Jadi gue milih milih anaknya aja lah. Gitu. Jadi ya gitulah keprihatinan gue terhadap bangsa Indonesia sekarang. Kita pengennya demokrasi, tapi masyarakat kita kebanyakan masih monarki, masih menginginkan kerajaan. Ya, ini masih sedikit bisa diwajarkan sih. Karena kita kan dulu sebelum Indonesia kan kita berbentuk kerajaan kan. Jadi mungkin mindset-mindset dari pendahulu-pendahulu mereka tuh masih dibawa. Dan ini adalah salah satu tantangan buat bangsa Indonesia yang pengen berdemokrasi, yang pengen negaranya dengan sistem demokrasi. Ya, itu aja 4 bahasan tuh dalam satu video. Thank you for watching. Silakan komen aja ya kalau ada yang setuju atau nggak setuju. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga. Thank you for watching. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.